Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran geografi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi absensinya di Google Classroom ya. Ibu akan membagikan share screen-nya mengenai pengetahuan dasar geografi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu peta dan pemetaan. Atau di sini subbab yang akan kita bahas mengenai pengetahuan dasar peta dan pemetaan. Jadi sebelumnya apa sih itu peta? Nah, peta itu merupakan gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Jadi peta itu merupakan gambaran bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala dan digambarkannya itu melalui bidang datar. Nah, itu adalah pengertian dari peta. Nah, apa sih fungsi peta? Yang pertama itu adalah untuk menunjukkan lokasi. Yang kedua untuk menggambarkan luas. Yang ketiga itu untuk menentukan arah, yang keempat untuk menunjukkan ketinggian, dan yang kelima itu adalah menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Nah, itu adalah fungsi dari peta. Banyak sekali ya fungsi dari peta, apalagi sekarang kayak penggunaan Grab, itu semuanya menggunakan peta. Wajah itu juga menggunakan peta. Nah, ternyata peta itu memiliki beberapa jenis. Yang Ibu akan bahas mengenai jenis peta yang berdasarkan isi data yang disajikan. Ada dua nih berdasarkan isi atau data. Yang pertama itu adalah peta umum yang sifatnya itu secara umum. Jadi di dalam petanya sifatnya umum. Contoh dari peta umum yang pertama ada peta topografi. Peta topografi itu adalah peta yang berdasarkan ketinggian. Nah, di dalamnya ini petanya ini bersifat umum, jadi jalannya ada, sungainya ada, areanya ada. Nah, ini adalah contoh dari peta topografi. Tapi ciri khas dari peta topografi di mana peta ini memiliki garis kontur yang membedakan dengan peta yang lain. Nah, yang kedua itu ada peta korografi. Nah, peta korografi ini adalah peta yang sering kita gunakan. Jadi gambarannya itu cuma sebagian permukaan bumi. Contohnya adalah peta kota Sumedang, peta kota Kabupaten Bandung, misalkan, peta provinsi Jawa Barat. Jadi ya udah cuma satu cakupan saja, misalkan satu provinsi, satu kota, atau satu kabupaten. Nah, itu adalah peta korografi. Nah, yang ketiga itu adalah peta dunia. Nah, ini adalah peta umum secara keseluruhan. Nah, selain peta umum, di sini juga ada yang disebut dengan peta tematik atau peta khusus. Misalkan peta curah hujan. Ya jelas, di dalam petanya pasti menggambarkan mengenai curah hujan. Terus yang kedua, ada peta jenis tanah. Oh, berarti petanya membicarakan tentang jenis tanah. Jadi khusus untuk tanah, peta persebaran penduduk. Ya khusus berarti untuk penduduk. Kayak gitu. Nah, contohnya ini seperti yang digambar. Di sini ada peta kepadatan penduduk. Nah, pasti di sini dijelaskan bahwa di sini di peta ini menggambarkan mengenai penduduk. Enggak secara umum, tapi di sini cuma menggambarkan penduduk saja. Kayak gitu. Nah, terus ada juga peta itu berdasarkan skala. Ya, coba deh Ibu akan tugaskan mengenai peta berdasarkan skala. Coba kalian cari tahu nih peta berdasarkan skala, baik itu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, skala kecil, dan peta geografi atau dunia. Perbedaannya apa? Nanti kalian hasil tugasnya bisa dikirimkan di Google Classroom ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cuman membahas dari pengertian dan jenis-jenis peta. Nah, tadi Ibu kan udah menjelaskan mengenai jenis peta berdasarkan isi, berdasarkan skala. Nah, yang berdasarkan skala, coba kalian cari tahu sendiri ya, dan jangan lupa dikirimkan di Google Classroom. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.